Sejarah singkat G30S PKI. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami situasi politik yang menegangkan karena PKI telah berkembang pesat dan menjadi satu kekuatan politik. PKI memperluas melalui organisasi-organisasi yang melakukan aksi konfrontasi. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran militer dan elit politik. Pada malam 30 September 1965, persiapan gerakan 30 September dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalion 1 Resimen Cakra Birawa. Koordinasi dan rencana penculikan dilakukan untuk melakukan operasi terhadap perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung melaksanakan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal TNI dan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Korban yang dibunuh di antara lain Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprato, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dengan mereka dibuang ke lubang buaya Jakarta. Setelah kejadian tersebut, Mayor Jenderal Soeharto mengambil ahli komando TNI AD dan segera memimpin penumpasan gerakan 30 September. Penumpasan tersebut dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dengan mereka merebut kembali gedung Radio Republik Indonesia dan juga pusat komunikasi yang sempat dikuasai oleh pasukan-pasukan pemberontak. Mereka juga menangkap para pelaku di balik pemberontakan atau gerakan tersebut. Pasca peristiwa ini, militer menjalankan operasi yang besar-besaran untuk menumpas PKI dan para simpatisannya di seluruh Indonesia dalam bentuk yang sangat begitu brutal sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Akibatnya, PKI pun dibubarkan secara resmi dan keberadaannya pun dilarang. Situasi politik Indonesia berubah begitu drastis dengan pengaruh militer yang lebih kuat dalam pemerintahan, serta juga pergeseran ideologi negara yang semakin anti-komunis. Peristiwa ini menandai awal era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang memerintah dengan tangan otoriter dan mengekang kebebasan politik Indonesia. Peristiwa G30 SPKI tidak hanya membawa dampak politik, namun juga dampak sosial, ekonomi yang sangat begitu signifikan, serta juga penangkapan massal, trauma sosial, inflasi yang tinggi, serta juga isolasi politik Indonesia di kancah internasional. Nah, bagaimana kronologi terjadinya penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI pada malam 30 September sampai 1 Oktober pada tahun 1965. Nah, jadi yang pertama, pada malam 30 September tahun 1965, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalion 1 Cakra Birawa, mulai bergerak dari markas mereka di Halim Perdana Kusuma yang ada di Jakarta Selatan. Nah, kemudian pasukan ini terdiri dari anggota Resimen Cakra Birawa, Resimen Dipenerogo, dan Divisi Brawijaya. Kemudian yang kedua, sekitar pukul 3:15 dini hari pada 1 Oktober 1965, pasukan ini membagi diri menjadi beberapa tim dan kemudian mendatangi rumah para jenderal yang menjadi target penculikan mereka. Nah, kemudian target penculikan mereka ini ada 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, salah satunya itu adalah Lejen Ahmad Yani. Kemudian ada juga lain seperti Majen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan, dan kemudian Majen Suherapto dan Majen S. Parman dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo dan Ajudan Jenderal Nasution yaitu Pierre Tendian. Nah, selanjutnya 3 jenderal yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan langsung dibunuh di tempat di kediamannya masing-masing. Nah, kemudian 3 jenderal lainnya seperti Suherapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap kemudian dibawa hidup-hidup ke sebuah tempat rahasia. Kemudian Jenderal Abdul Haris Nasution
ini berhasil lolos dari penculikan dengan melompati tembok rumahnya sendiri dan berlindung di taman Irak. Namun ajudan pribadinya ini sendiri, yaitu Pierre Tendian, ini ditangkap setelah disangka sebagai Nasution. Nah, dalam peristiwa tersebut, putri dari Nasution yaitu Ade Irma Suryani yang berumur 5 tahun tertembak dan kemudian meninggal beberapa hari kemudian. Juga seorang polisi yang saat itu menjaga tetangga dari Nasution juga ikut tewas. Selanjutnya, para tahanan dan jenazah para jenderal yang sudah dibunuh dibawa ke sebuah lokasi, yaitu di Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, di sana para jenderal yang ditangkap hidup-hidup disiksa dan akhirnya dibunuh secara kejam sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Nah, kemudian pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan G30S ini menguasai Radio Republik Indonesia dan mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Indonesia. Juga mengklaim melakukan aksi penyelamatan negara dari kudeta Dewan Jenderal. Nah, kemudian jenazah para jenderal ini ditemukan di Lubang Buaya dan diperlihatkan ke publik pada tanggal 3 Oktober 1965. Jadi apa yang menjadi latar belakang terjadinya G30 SPKI? Pada awal 1960-an, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang menerapkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, untuk menyatukan berbagai kekuatan politik. Dalam kerangka ini, PKI semakin kuat dan mendapat dukungan dari Presiden Soekarno. Nah, PKI pada saat itu menjadi partai komunisme terbesar, memiliki ambisi yang besar untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah ideologi negara menjadi komunis. Mereka ingin menguasai penuh jalannya kekuasaan politik Indonesia agar ideologi komunisme dapat diterapkan sebagai dasar negara. Nah, ambisi ini dipicu oleh keinginan memperluas pengaruh politik PKI dalam pemerintahan dan masyarakat. Nah, terjadi ketegangan konflik antara PKI dan TNI, khususnya Angkatan Darat, akibat perbedaan pandangan politik. TNI Angkatan Darat cenderung dengan anti-komunis dan menjadi pesaing utama PKI dalam memperebutkan kekuasaan dan pengaruh politik. Ketidakharmonisan ini memperburuk suasana politik dan memicu rivalitas keras. Nah, PKI merasa pimpinan TNI, khususnya para jenderal Angkatan Darat, menjadi penghalang utama bagi ambisinya. Oleh karena itu, G30S dianggap sebagai berafiliasi dengan PKI, melakukan upaya penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal TNI. Ini dimaksud untuk menghilangkan tokoh-tokoh militer tersebut agar jalur menuju penguasaan kekuasaan politik terbuka lebar. Nah, PKI juga khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang mulai menurun karena Soekarno dianggap sebagai pelindung PKI dan penopang posisi mereka di pemerintahan. Jika Soekarno meninggal atau tidak bisa memimpin, dikhawatirkan posisi mereka terancam dan akan terjadi peralihan kekuasaan. Nah, dalam pelaksanaan upayanya, PKI mengorganisasi propaganda besar-besaran untuk memperkuat dukungan dan mempersiapkan gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Letkol Untung bersama pasukan Cakrabirawa pada malam 30 September 1965. Tindakan pemberontakan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana menggulingkan kekuasaan militer yang dianggap oposisi terhadap PKI. Baik, sekarang saya akan menjelaskan siapa saja tokoh utama yang terlibat langsung dalam G30S PKI. Kiplan Nusantara Aidit, selaku Ketua Umum PKI dan juga tokoh utama di balik peristiwa G30S. Aidit dianggap sebagai dalang utama dan pemimpin politik yang mendorong gerakan ini. Letnan Kolonel Untung Jamsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang memimpin pasukan yang melakukan penculikan Jenderal TNI pada malam 30 September 1965. Zjam Kamaru Zaman, salah satu tokoh PKI yang juga diduga terlibat dalam operasi militer dan perencanaan strategis G30S. Anggota militer dari Kesatuan Cakrabirawa seperti Serma Boenkles, Letudul Arif, dan lainnya yang bertugas sebagai eksekutor dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak peristiwa G30 SPKI terhadap keberadaan PKI di Indonesia. Yang pertama, PKI dibubarkan secara resmi oleh pemerintah setelah peristiwa tersebut dan komunisme dilarang sebagai ideologi di Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya keberadaan PKI sebagai kekuatan politik di tanah air.
Yang kedua, terjadi represi besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI serta kelompok kiri lainnya. Ribuan orang ditangkap, dipenjara, dan banyak yang dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Yang ketiga, pengaruh politik dan kekuasaan PKI yang semula besar pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno melemah drastis setelah peristiwa ini. Yang keempat, peristiwa ini memperkuat posisi militer, khususnya Angkatan Darat, dalam politik Indonesia yang kemudian mengarah pada naiknya Jenderal Soeharto sebagai pemimpin baru yang menggantikan Presiden Soekarno. Yang kelima, arah ideologi politik Indonesia berubah dari yang sebelumnya lebih mengakomodasi berbagai ideologi menjadi anti-komunis yang kuat di Orde Baru. Yang keenam, secara sosial dan budaya, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap PKI dan kelompok kiri, yang sepanjang masa Orde Baru dijadikan sebagai musuh negara yang harus diwaspadai. Perlu diketahui juga bahwa peristiwa G30 SPKI dikatakan sebagai jejak kelam sejarah Indonesia karena peristiwa ini menorehkan luka mendalam di hati bangsa, meninggalkan jejak trauma dan perpecahan yang hingga kini masih terasa. Setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi pembersihan massal terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dengan PKI. G30 SPKI meninggalkan trauma dan perpecahan di masyarakat Indonesia. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu peristiwa G30 SPKI ini yang terjadi pada tahun 1965 merupakan salah satu peristiwa sangat kelam dan juga sangat penting dalam sejarah Indonesia yang dipicu oleh konflik ideologi dan perebutan kekuasaan antara PKI dan Angkatan Darat. Dengan latar belakang, persaingan politik, dan upaya PKI mengganti ideologi negara menjadi komunis. Gerakan ini mencoba menggulingkan pemimpin militer yang dianggap penghalang, terutama melalui penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal TNI. Peristiwa ini kemudian mengubah arah politik Indonesia secara drastis, dengan pembubaran PKI, pelanggaran komunisme, dan munculnya rezim Orde Baru dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Dampak sosial dan politiknya juga sangat besar, mengakhiri era demokrasi terpimpin dan memperkuat peran militer dan pemerintah Indonesia. Pelajaran penting yang dapat diambil dari peristiwa G30 SPKI ini adalah betapa krusialnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia tidak mudah dipecah oleh ideologi ekstrim atau konflik politik. Peristiwa ini menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap hoaks dan propaganda yang bisa memperkeruh suasana dan memecah masyarakat. G30 SPKI ini menjadi sebuah pengingat agar demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus senantiasa dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan politik. Selain itu, nilai rekonsiliasi nasional dan keadilan sosial harus menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas politik dan ketahanan bangsa. Sejarah kelam ini mengajarkan bahaya dari konflik ideologi dan upaya perebutan kekuasaan yang dapat merusak stabilitas negara dan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu terus membangun persatuan dan menghormati perbedaan demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Dengan demikian, G30 SPKI ini tidak hanya menjadi bagian sejarah kelam, tapi juga tonggak pembelajaran politik yang mengajarkan pentingnya stabilitas, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.